The nation's growing mental health crisis in our young people. According to the American Academy of Pediatrics, 1 in 5 children and adolescents have a diagnosable mental health disorder. Well, social psychologist Jonathan Haidt has been studying the rising rates of depression and anxiety in the young people. And in his new documentary called The Coddling of the American Mind, he examines the harms of over and under protecting on college campuses. I was full of self-confidence when I was 18, but while I was in college, that disintegrated. Mental health among Gen Z is a travesty. Almost every other person I know has some sort of mental health problem. We face this huge mystery. Why are Gen Zers so anxious and depressed? That is the provocative question behind this documentary and your life's work, Jonathan. Thank you so much for being here. You wrote this book, The Coddling of American Mind. This is the documentary. You also recently wrote a book called The Anxious Generation, where you really take on this issue of smartphones and tech and the effect it's having on our kids. You know, I think there are probably people who see those stats and see that and say, oh, kids are getting diagnosed more with these mental illnesses because we're aware of them more, because that's what our culture is now. Right. Is it that, or is it the fact that something's happening to our kids? Yeah. No, something is happening to our kids. If it was just diagnosis or kids being more willing to say they were depressed, then we wouldn't see increases in behavior like self-harm and suicide. But we do, and it's happening in many, many countries. It's not just us. Something happened around 2012, 2013. Levels of anxiety, depression, and self-harm skyrocketed. I'm a college professor at NYU. We all saw this. The students coming in 2014, 2015 were just really different. Now we know they're Gen Z. And what I found across 2 books is that we can explain it with this simple formulation. We have overprotected our children in the real world since the 1990s. We stopped them from going out and having adventures and independence. And we've underprotected them online. And when they all got on Instagram and other platforms around 2012, that's exactly when the crisis hits. So that's what the 2 books are about. The Coddling of the American Mind is the overprotection. Anxious Generation is more about the social media tech ecosystem. And we've talked a lot on this show, and it's very much a current topic, thanks in a large part to the book that you wrote about social media and smartphones. And I do want to talk about that. But I think what often gets missed in discussions with you that is just as important is independence for kids. So a lot of us moms are now on the warpath, like no phones until at least high school, no smartphones, no social media. But it's also about increasing kids' independence. We don't do that anymore. Yeah, exactly. So you're right. All over the world, people are taking up the cause of get phones out of schools, delay smartphones. But the other reform that I'm strongly recommending that we need to do is we need to give kids back a childhood that is fun, that has adventure, in which they learn to be self-supervising and working things out. And that's what the Coddling of the American Mind book was about, and that's what Ted and Courtney Balaker made this amazing movie about it that really goes into what is it like to be a college student today with all of these bureaucratic overprotections. They act as though the kids are frail, and that makes them actually frail. There's a way in which you hand your phone to your kid, if you're going to give a smartphone at 10, 11, 12, and you're taking away their childhood. That's right. Right then and there. Can you explain that dynamic? Yes. So kids are attracted to certain things, especially things that give you a quick pleasure. Television was fun to watch, but it doesn't reinforce you. It doesn't train you. Whereas a smartphone, you touch it, you get something. You touch it, you get something. And so kids are just magnetically drawn to the smartphones in particular. Once you give a smartphone to a kid, it's likely, not all kids, but most kids, it's going to move to the center of their life, and it's going to become an experience blocker. So that's what more the Anxious Generation is about. You really give 4 practical norms, and I think that's one of the reasons why this has really taken off. It's one thing to diagnose a problem. It's another thing to say, here's 4 things that all of us can do right now. Can you kind of walk through what those are? Yeah, it's actually very simple. If we do these things together, it's actually easier to do. No smartphone before high school. Just give them a flip phone or a phone watch or something. No social media before 16. It's wildly inappropriate for kids. Phone-free schools, and far more independence, free play, and responsibility in the real world. And again, I just want to point out that the Coddling movie is this amazing demonstration of the importance of independence and letting kids develop on their own. People can watch that at thecoddlingmovie.com. There's a lot of ways to watch that movie. Well, and what's important about it is it's not just, forgive me, us old people talking about it. It's the perspective of the students who've been affected. And if you talk to college students and products of this generation, they're the first to say something's wrong. Yes, that's right. And that's actually very encouraging. I have not yet met a single member of Gen Z who is in denial.
They don't feel like we're attacking them. They don't feel as though like they see the problems. As one Gen Z poet put it, we know that it's poison, but we drink anyway. So they know what's going on, and they need help getting out of the trap. Like, let's put in a minimum age, the way Australia did. Yeah. That solves the problem for everyone under 16. And for those of us with little kids at 10 and 8, don't give them that poison. That's right. Yeah. That's right. Delay until at least high school. We've got to clear this out of middle school and early puberty. We have to. And if the moms, if you get if you get a culture going around it, then kids aren't saying, I feel left out. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Dr. Tifa dimanapun Anda berada. Akhir-akhir ini Anda merasa nggak sekitaran mungkin 3-5 tahun terakhir itu banyak sekali orang-orang yang depresi, menderita gangguan mental, lambat belajar kalau ini terjadi sama anak-anak dan remaja, banyak sekali kasus bunuh diri, banyak sekali kasus KDRT, itu sebenarnya terjadinya tuh kenapa sih gitu. Nah sekarang saya mau mengajak Anda untuk meninjau, ya untuk mengkaji, apakah digitalisasi yang terjadi sekarang begitu masif, penggunaan teknologi, penggunaan internet, penggunaan pengaruh sosial media itu bisa nggak sih menyebabkan gangguan mental gitu? Dan ada nggak patomekanismenya dari sisi neuroscience ya? Jadi ini kan kita sekarang ini di tengah gemerlap gegap gempitanya era digital, di mana informasi mengalir nggak ada filter tanpa henti. Dan kemudian manusia juga semakin bergantung pada teknologi, kita nggak perlu ketemu, kita bisa ngobrol lewat sosmed dan sebagainya. Jadi ini adalah sebuah ironi ya, ironi-ironi yang menggugah pemikiran. Semakin terhubung dunia dengan digital, semakin banyak individu yang juga merasa terisolasi, jadi kayak ngerasa sendiri. Jadi kemajuan digital ini apakah menjanjikan kenyamanan, efisiensi, dan akses tak terbatas, atau justru membawa konsekuensi yang tidak terduga dalam bentuk gangguan mental. Karena saat ini amat sangat banyak meledak kasusnya luar biasa, kasus-kasus depresi, sampai ke skizofrenia, kecemasan, gangguan tidur udah pasti, sampai adiksi digital atau kecanduan digital. Yang ini adalah menjadi bayang-bayang bagi kita semua umat manusia. Kesejahteraan psikologis yang nanti akan memengaruhi produktivitas dan kehidupan dari manusia modern yang sekarang ini ada di abad 21 ini. Jadi apakah digital ya era digitalisasi dan penggunaan digital yang sangat masif ini menyebabkan perubahan atau evolusi dari sisi kognitif, perubahan dalam cara otak bekerja? Ternyata iya. Jadi kajian-kajian banyak sekali yang memperlihatkan bahwa sistem saraf manusia itu kan mengalami evolusi selama ribuan tahun ya. Dan dalam lingkungan yang terus-menerus dinamis, ada perubahan fisik, perubahan fokus, perubahan lingkungan, perubahan kegiatan, pekerjaan ya. Dan pada era digital sekarang ini sangat memengaruhi ketergantungan pada komunikasi langsung. Dalam kurun waktu beberapa dekade saja, dalam kurun waktu kayak 30 tahun aja ya, otak manusia ini dipaksa beradaptasi luar biasa dengan landscape digital yang sama sekali berbeda dengan manusia yang zaman dahulu, abad 20, apalagi abad 19 ya. Kita punya gadget itu udah mulai dari bayi baru lahir, semua juga punya sosmed, bahkan akun-akun sosmed pun bisa puluhan untuk satu orang. Kita mengalami kebanjiran informasi yang luar biasa, dan itu ternyata sangat mengubah landscape otak. Neuroplastisitas otak itu sangat berubah. Neuroplastisitas itu apa? Kemampuan untuk otak untuk beradaptasi dan membentuk pola koneksi yang baru. Tetapi karena yang terjadi adalah disrupsi ya, kebanjiran yang luar biasa, maka otak kita, sistem saraf kita itu menghadapi tantangan yang sangat besar. Apa itu tantangannya? Pertama, overstimulasi dari satu neurotransmitter atau hormon otak namanya dopamin. Jadi konten digital itu dirancang sedemikian rupa, mau melalui sosmed apapun, untuk memberikan rangsangan instan yang memicu pelepasan dopamin, yaitu hormon yang terkait dengan perasaan senang dan motivasi. Akibatnya, manusia modern menjadi lebih impulsif, lebih mencari kepuasan instan dan kesulitan mempertahankan fokus dalam jangka panjang. Itu akibatnya. Kemudian terjadi yang sangat luar biasa adalah penurunan rentang perhatian. Fokus itu jadi sangat pendek. Akibat dari ledakan informasi yang terus-menerus
memaksa otak kita untuk beralih dari satu rangsangan ke rangsangan yang lain, scroll apalagi gitu ya. Itu menyebabkan kesulitan kronis dalam mempertahankan konsentrasi. Makanya orang zaman sekarang, jangankan anak-anak, orang dewasa aja itu sulit sekali mempertahankan konsentrasi mereka. Kemudian apa? Memori terfragmentasi atau fragmentasi memori ya. Jadi ingatan itu terfragmentasi. Informasi yang dikonsumsi terus-menerus hampir tanpa henti dalam format singkat dan cepat kan, cepat lihat sosmed itu kan, lihat konten-konten itu kan cepat membuat otak kesulitan menyimpan dalam memori jangka panjang, sehingga pemahaman akan sesuatu itu menjadi dangkal. Jadi dampak perubahan ini tidak hanya terbatas pada pola pikir, tapi juga memengaruhi berbagai macam gangguan mental yang muncul belakangan, sampai ada nama-namanya, ya. Sampai ada nama-namanya, teman-teman, sahabat Dr. Tifa semuanya. Ya, antara lain ya, namanya itu depresi digital. Depresi digital. Ini ketika kehidupan virtual yang sekarang ini menjadi sebuah kehidupan baru bagi manusia, ternyata bikin susut loh kebahagiaan. Terus patomekanisme dari sisi ilmu kedokteran neuroscience-nya tuh gimana? Jadi depresi itu kan gangguan kompleks yang terjadi itu akibat ketidakseimbangan neurotransmitter, kemudian adanya perubahan struktur otak, dan faktor-faktor psikososial. Nah, era digital itu memperburuk risiko depresi yang tiga tadi dengan mekanisme-mekanisme. Pertama adalah orang melihat realita virtual dalam lingkup kehidupan sosial itu kan tidak realistis. Karena media sosial, sosmed itu membanjiri manusia dengan gambaran kehidupan orang lain yang telah dipermak gitu ya, nggak sesuai dengan faktanya, tapi di-create, dikurasi dengan sempurna, seakan-akan kehidupan orang lain itu jauh lebih baik daripada kehidupan kita. Kan begitu tuh sosmed itu ya. Nah, otak manusia ya, ketika kemudian menghadapi hal tersebut itu mengalami semacam kontraksi ya, mengalami kontraksi itu, mengalami kontraksi, kemudian merasa bahwa kehidupan orang lain itu jauh lebih bagus, dan ini yang menghasilkan sebuah distorsi dari persepsi diri. Kita membuat kita menjadi tidak bahagia, menyebabkan kita menjadi tidak puas, ketidakpuasan yang kronis, dan akhirnya membuat harga diri, self-esteem itu rendah secara kronis juga. Karena terus-menerus melihat kehidupan orang, kehidupan influencer, kehidupan artis, yang wow gitu ya, itu membuat kompleks dan akhirnya mempengaruhi struktur otak dan mengakibatkan badai neurotransmitter, ketidakseimbangan, dan mengakibatkan depresi digital. Kemudian apalagi? Terjadi disregulasi neurotransmitter atau hormon otak. Jadi tadi yang udah terganggu itu adalah dopamin, sekarang yang terganggu lagi adalah oksitosin. Oksitosin itu hormon yang memperkuat hubungan emosional antara satu orang dengan orang yang lain, dan oksitosin itu juga berguna untuk mengurangi stres. Nah, komunikasi digital yang sangat minim kan ekspresi wajah dan bahasa tubuh, kita nggak bisa lihat body language orang, nggak bisa lihat bahasa tubuh orang, selain yang udah dikurasi, yang udah di-create sedemikian rupa, itu membuat oksitosin, respon oksitosin yang keluar, itu tidak sama. Dan itulah yang kemudian membuat orang semakin merasa kesepian karena oksitosinnya itu tidak terlepas dengan baik ya, dan mengalami semacam isolasi gitu ya, kayak merasa terisolasi karena tidak merasakan bahwa yang dilihat dengan apa yang dialami oleh diri sendiri itu sama gitu, dan itu yang membuat orang semakin depresi, orang semakin merasa feel so lonely gitu ya. Kemudian habis itu kalau dari sisi fisik, jadi paparan cahaya biru kalau kita pakai gadget begini kan ada blue light ya dari gadget di malam hari itu akan menekan produksi melatonin. Melatonin ini adalah hormon mahkota yang memengaruhi kecerdasan kita, memengaruhi memori kita, memengaruhi derajat dan kualitas dari tidur kita. Sehingga bahaya sekali ya teman-teman, sahabat Dr. Tifa semuanya, kalau Anda tetap pegang atau dekat sama gadget, sama HP pada saat Anda tidur. Jadi lebih baik dijauhin deh, sekitar 2 meter dari kita atau jauh deh ya, penonaktifin, karena kita sangat butuh tidur.
Gangguan tidur yang kronis ya itu menyebabkan perubahan dalam aktivitas di otak nih di pusat memori pusat perilaku, pusat kognitif dan juga korteks prefrontal ini. Ini kan ada triangulasi yang berperan dalam regulasi emosi dan itu sangat mengganggu ketika produksi melatonin tertekan gara-gara blue light atau cahaya biru dari gadget. Hasilnya apa? Risiko depresi dan kecemasan makin meningkat. Habis itu terjadilah kecemasan kronis. Karena sosmed, digital itu memicu secara bawah sadar, itu memicu perasaan takut yang berlebihan. Kita menjadi cemas, menjadi takut, menjadi merasa selalu terancam secara bawah sadar karena lingkungan-lingkungan yang dibuat oleh lingkungan digital itu adalah lingkungan yang distopia, lingkungan yang tidak sesuai, lingkungan yang delusif, bahkan sampai lingkungan yang halusinatif. Dan sistem saraf kita terus-menerus menghadirkan situasi waspada yang terus-menerus. Ya, kasihan deh pokoknya otak kita tuh, saraf kita itu pokoknya kasihan deh dengan situasi sekarang. Banjir informasi, overload ya, sehingga sistem saraf simpatik kita itu benar-benar yang terus modenya fight or flight, fight or flight, fight or flight. Jadi kayak menyerang atau lari, menyerang atau lari, menyerang atau lari terus menerus dari sadar, subsadar, bawah sadar. Sehingga itu meningkatkan yang namanya hormon kortisol atau hormon stres ya. Seperti itu tuh teman-teman bahayanya ya. Jadi memang ternyata di dunia digital sekarang ini tidak kemudian membuat orang menjadi happy, tidak membuat orang menjadi bahagia, ternyata malah menyusutkan kebahagiaan. Ada lagi tuh yang istilahnya FOMO, tahu kan? Fear of missing out. Jadi kayak takut kalau ketinggalan informasi atau takut ketinggalan berita dari orang lain. Ini ya. Jadi otak manusia itu kan secara evolusioner ya, itu dirancang untuk mempertahankan ikatan sosial. Jadi kita nih otak manusia itu bekerja, salah satunya itu adalah mempertahankan ikatan sosial antar manusia. Dan kita itu dengan gadgetnya kan dipaksa untuk terus terhubung, terus terhubung. Bahkan dalam kondisi yang tidak siap sekalipun kita terus terhubung. Jadi ikatan sosial ini menjadi sangat overload ya. Dan itu kemudian ternyata menimbulkan stres dan kelelahan mental. Apalagi sahabat Dr. Tifa semuanya, kalau ternyata terjadi cyberbullying ya, cyberbullying atau anonimitas digital. Jadi kan banyak banget kan kayak buzzer, ternakan gitu-gitu. Yang enak aja dia mencaci maki orang dan dia tidak perlu harus menggunakan nama aslinya, anonim aja semacam Fufu Fafa gitu ya. Nah, ini kan dia membuat orang yang dia jadikan sasaran caci maki dia itu itulah cyberbullying ya. Cyberbullying dan anonimitas digital itu ya Fufu Fafa itu. Karena interaksi digital yang terus menerus itu menghilangkan empati dan memungkinkan pelecehan dan intimidasi karena sangat mudah dilakukan cuma pakai jari aja ya. Terus habis itu gimana dengan individu yang menjadi korbannya? Ya, ini kalau bukan Pak Prabowo ya orang biasa gitu. Dia akan mengalami aktivitas amigdala nih yang sirkulasi emosional itu dan kemudian mengalami hiperaktivitas sehingga membuat menjadi makin takut, makin stres dan terjadi PTSD, post traumatic stress disorder. Apalagi kalau ada sebuah stres yang berkepanjangan seperti pada masa COVID seperti kemarin ya. Jadi aduh ini hal-hal yang sama sekali tidak disadari tetapi benar-benar terjadi dan benar-benar memberikan efek-efek yang amat sangat negatif. Terus terjadi adiksi digital juga, terjadi kecanduan digital ya, kayak nggak bisa pisah dari gadget. Nggak cuma kecanduan video game, nggak cuma kecanduan sosmed, tapi benar-benar yang mekanismenya itu seperti kecanduan narkoba gitu, sahabat Dr. Tifa. Benar-benar kayak kecanduan narkoba, apa aja tuh, dopamin dan reward system. Jadi kayak orang jadi tergila-gila merindukan like, komen, notifikasi, ya kan? Itu adalah apa sesuatu yang sangat diinginkan sehingga memberikan lonjakan dopamin ya dan akhirnya kan mengakibatkan adiksi kan. Wah, dia ngapain bikin konten apa-apa yang aneh-aneh yang ini dia rindu dengan like-nya itu kan itu tuh artinya dia udah kecanduan dopamin dan kecanduannya tuh persis banget seperti narkoba. Otak jadi mengembangkan toleransi. Jadi kalau sudah toleran kan
butuh lagi stimulasi yang lebih besar gitu kan. Jadi kadang-kadang kayak influencer atau siapapun yang terkenal gitu ya sebagai tokoh artis digital itu, kadang saya suka berpikir, aduh mereka ini bikin salah sama banyak orang ya karena membuat orang tuh menjadi begitu kecanduan terhadap dopamin tadi. Lalu prefrontal cortex PFC ya, yang mengontrol kognisi, pengambilan keputusan, pengendalian diri itu benar-benar menurun. Sehingga orang saat ini rata-rata sulit sekali mengambil keputusan dan sulit sekali melakukan pengendalian diri. Karena apa? Karena terus terdorong untuk terus menggunakan teknologi. Walaupun tahu dampak negatifnya. Nah, ini kan yang repot tuh kan di situ. Sekarang solusinya gimana? Ya solusinya memang kesadaran. Kesadaran pun harus dilakukan secara komunal ya, secara komunitas. Kesadaran keluarga, kesadaran digital. Kita sama-sama bikin detox digital yuk. Jadi mengatur waktu kapan pakai gadget, kapan enggak. Apalagi nih masa 1 jam sampai 2 jam sebelum tidur. Ya. Kemudian kalau kita menggunakan gadget pun juga harus pakai teknik Pomodoro. Tahu nggak teknik Pomodoro? Jadi yang 5 menit kerjain, nanti 5 menit enggak, atau 15 menit kerjain, 15 menit bisa lepas gitu ya, seperti itu. Dan itu akan memberikan otak waktu untuk istirahat. Kemudian ya udah kita udah mulai interaksi sosial yang nyata ya. Kan sekarang udah nggak pandemi lagi, udah nggak lockdown lagi. Jadi waktunya kita untuk berinteraksi sosial dengan sesama manusia real ketimbang kita terus-menerus menghadap layar gadget ataupun layar laptop untuk berkomunikasi dan berinteraksi. Jadi buatlah banyak kegiatan-kegiatan yang melibatkan interaksi sosial nyata, kayak olahraga bareng, kemudian gathering yang bermanfaat, seminar bareng-bareng gitu ya, atau kegiatan-kegiatan relawan gitu. Habis itu ya sholat, kalau umat muslim sholatnya lebih lagi ditambah qobliyah ba'diyah, sholat-sholat sunat, itu apa gunanya? Untuk meditasi, mindfulness, regulasi emosi. Karena kalau kita sholat ya, kita berdoa, kita meditasi nih kalau agama lain, itu hormon otak yang membuat kita menjadi tenang, menjadi damai, bahagia yang subtil gitu ya, bahagia yang hakiki, namanya hormon endorfin, itu akan keluar ya. Dan jaga kualitas tidur kita semuanya. Jadi kalau kita mau tidur itu puasa gadget semuanya. Jangan ngelonin gadget HP, jangan ngelonin laptop. Jadi taruh di tempat yang jauh. Bikin rutinitas tidur yang konsisten untuk menjaga ritme harian kita atau irama sirkadian kita. Jadi sahabat Dokter Tifa semuanya, memang sekarang ini udah sesuatu yang tidak bisa dipungkiri ya. Kita udah masuk dalam abad digital, era digital. Dan ternyata itu benar-benar mengubah landscape psikoneurologi manusia. Mengubah psikologi manusia, mengubah saraf dan otak manusia, merubah otak manusia, menciptakan patomekanisme baru, yang ini adalah sebuah tantangan yang belum pernah ada sebelumnya. Maka penting sekali ya, nanti diulang-ulang, dengerin video saya, supaya Anda semua tuh paham dengan patomekanisme gangguan mental akibat teknologi, seperti yang tadi saya sampaikan, dan Anda semua dapat mengambil langkah-langkah preventif untuk melindungi kesehatan mental kita dan melindungi otak kita dari kerusakan. Di tengah arus digitalisasi ini, kita harus tetap hidup seimbang ya, fisik, mental, dan spiritual kita. Jadi demikian yang ingin saya sampaikan buat teman-teman semuanya. Ini mozaik-mozaik ilmu, mudah-mudahan menambah lengkapnya puzzle-puzzle pengetahuan Anda menghadapi era kehidupan yang sangat tak terbayangkan seperti sekarang ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebenaran.